Oke, kali ini saya baru dikirimi paket ya, dikirimi paket PCB cuy. Jadi ini PCB pakainya pos, lalu ini pengirimnya dari Bantul. Nah, ini alamat sayanya. Oke, untuk ini kita video unboxing saja dulu, lalu habis itu nanti PCB-nya akan dirakit. Tapi mungkin nggak urutan ya, karena stok video mulai tipis. Oke, ini PCB power cloningan dari power Cina, lebih tepatnya CS3000 yang kemarin kita tes. Jadi CS3000 CS4000 itu satu PCB, cuma beda di jumlah final sama suplai trafonya saja ya. Jadi PCB nya sama. Oke, lalu kita buka aja langsung ya. Ini nggak pakai kardus sih, karena ini saya sampel cuma 2 biji aja. Jadi ini yang gambar PCB nya saya sendiri gambar, lalu dicetak mesen ya. Saya nggak bikin PCB sendiri karena udah lumayan males dan makan banyak waktu juga sih. Oke, jadinya saya pesen PCB. Untuk harga PCB nya ini kemarin kalau nggak salah 130.000 2 biji. PCB nya fiber ya, fiber. Ini mulai kelihatan tapi nggak di masking, nggak dikasih gambar atasnya, jadi polosan bagian atasnya. Oke, ini ada bumble plastiknya, lumayan. Jadi walaupun cuma PCB buat pengamanan ya mungkin ya. Oke, ini PCB nya bersih banget, mulus. Ini kayaknya kalau nggak salah dia nggak pakai sablon ya, bukan pakai sablon tapi pakai gambar tinta apa gitu, lupa. Intinya bukan sablon. Oke, kita ambil dulu. Oke, ini 2 biji, ukurannya 10 kali 20. Jadi lebarnya sini 10 cm, ke belakangnya 20 cm. Oke, untuk PCB nya ini dia udah dilapis sama silver apa gitu ya. Soalnya saya nggak tanya-tanya detail sama yang jual sih, yang penting udah jadi aja, lalu ntar diuji coba gitu kan. Ini cloningannya power CS3000 atau CS4000 yang Cina ya, bukan yang ori tentu aja ya, karena ini masih kelas AB. Kelas AB yang outputnya kolektor, jadi ini output speaker ini. Nah, ini nyambungnya ke C ya, ini C plus, ini C minnya, nyambungnya ke sini. Ini tak gambar finalnya 5 set ya, 1 2 3 4 5 oh 6 set, sorry, 6 set bisa dipasang. Lalu di sini ini TR TEF ya, jadi modenya TEF pakai IC. Lalu ini ada ground, ini supply plus, supply min, dan tengahnya out speaker. Sama apa namanya ini, kalau out collector dia yang masuk ke strom kan di air kapurnya ya. Ini air kapur masuk ke emitter. Di bagian plus ini dia masuknya ke TR yang PNP, TR yang min. Jadi TR min masuknya ke strom plus. Begitu juga di sini, ini yang 5200 yang plus masuknya ke strom min. Emang begitu apa namanya, kalau out collector ya. Bisa dilihat di power OCL yang 140 watt itu juga sama. Oke, bahannya fiber di sampingnya halus, bukan yang kasar ya. Lalu di sini kelihatan apa, lumayan tebal tembagannya, harusnya aman ya kalau mau nyopot-nyopot. Cuma ini kayaknya kurang gede untuk lubang bornya, mungkin kurang berapa
1 mili mungkin ya. Kalau di sini sih buat TR driver udah pas, TR fastnya udah pas, cuman ini aja kurang gede untuk lubang di finalnya ya. Sama ini belum kena bor. Ini harusnya kan air kapur sini, ini kena bor juga harusnya ya, kelupaan. Ini padahal ada tandanya sih, tapi ya nggak apa-apa, 1 biji. Aman. Oke, kalau video unboxingnya cuma gini aja paling ya. Di sini tak kasih nama. Ukurannya untuk pendingin, coba tak ambil pendingin ya. Untuk pendingin ini saya coba pendingin 3U, model pabrikan yang 3U. Kalau dipaskan kayak pas ya. Jadi ini saya gambar buat 3U, ternyata bisa dipas untuk 3U. Kalau 2U nggak tahu, padahal bawaannya sih 2U ya. Oke, ini bagian finalnya, ini pas sama pendingin kanan kiri ini ya dibenggang dikit lah, masih bisa. Ini kalau pendingin yang pabrikan. Kalau mau dipasang ke pendingin yang biasa, yang full sirip kayak gini ya, yang biasa tak pakai buat BTL-annya, kita coba masukkan di sini di tengah. Masih bisa juga ya. Jadi Toshiba ditaruh sini, kita balik ya. Ini agak ke atas, Toshiba masuk. Jadi dia ada di sirip paling pojok di sini dan juga di sini. Jadi masih bisa pakai pendingin model biasa juga kalau mau pakai kayak gini ya. Untuk kitnya mungkin saya jual di atas 200.000 ya, karena PCB-nya fiber, atau mungkin jualnya yang udah sama pendingin sama final ya, karena ini out kolektor, takutnya kalian salah pasang malah bahaya, bisa langsung bablas. Oke, sementara ini mau disolder dulu, diuji coba. Kalau nyala dan lolos tes, dites 1-2 hari ya, apakah aman atau jeblok. Kalau aman baru nanti saya jual, jadi nggak asal dijual dapat duit, nggak gitu. Oke, untuk kalian yang mau pesan ditunggu saja untuk cloningannya ini. Jadi kalian bisa bikin power yang kayak pabrikan tapi rakitan. Jadi drivernya ini ya driver buat pabrikan, buat power cinaan yang sekelas CS 3000, CS 4000. Untuk suplai maksimal ini bisa 70 volt dari trafo atau sekitar 100 volt di elko nya. Mungkin itu finalnya harus diisi full, diisi 6 set. Kalau cuma 65 pakai 5 set 4 set masih kuat cuy, cuman wattnya ya berarti segitulah ya, wattnya gak gede-gede banget kalau mau gede di BTL. Oke, untuk video kali ini ya unboxing power PCB power CS 3000 ya, sekian saja. Mudah-mudahan nanti setelah dirakit bisa nyala. Oke, sebenarnya ada satu lagi power yang cloningan pabrikan juga ya, punya Soundcraft, tapi itu suaranya kurang sih ya, kurang bening. Kalau ini udah lumayan bening. Untuk video cek sound power cloningan yang Soundcraft nanti tak kasih di deskripsi atau di link komen. Kalau kalian mau dengarkan silahkan buka aja. Kalau mau pesan itu cloningan itu juga bisa, tapi pre-order ya, karena PCB nya dulu udah tak pasang di power, udah laku. Tapi kalau kalian mau pesan juga bisa. Oke, sekian saja untuk video kali ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like,
di share juga. Kalau mau minat PCB nya bisa dibeli sekalian kitnya ya. Oke, terima kasih.